Wah, uangnya banyak tuh, lumayan. Halo, assalamualaikum. Kenapa ini menelpon? Ya, waalaikumsalam. Tapi turungan Kuki dulu. Oh, oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh iya Bu, ada apa? Ini gajimu bulan ini. Oh, terima kasih Bu. Oke kalau begitu, pamit mah dulu Bu. Iya, hati-hati. Iya, makasih. Wah, aku harus mengikutinya. Wah, itu dia. Halo? Wah, ketepatan ini. Dan akhirnya uang di ibu dicuri oleh lelaki pencuri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi drama singkat dari kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Asnawi selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Claudia Sheryl, Andi Nurul Arya Maria Syahani, Fatimah Nikola Sari, Ali Mutadamran. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan kepada Claudia Sheryl dan Andi Nurul Arya Amalia Syahani untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu pencurian dalam ajaran hukum di Indonesia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk menjelaskan pencurian dalam pandangan hukum di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil barang orang lain dalam secara melawan hukum. Ada juga larangan yang diatur dalam KUHP, yaitu pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dengan beberapa jenis. Yang pertama adalah pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya barang siapa yang mengambil barang sesuatu dengan secara melawan hukum akan diancam karena penjara selama 5 tahun atau pidana denda sebanyak 900.000 rupiah. Yang kedua, pencurian dalam pemberatan dalam pasal 363 KUHP, yaitu diancam penjara selama 7 tahun jika pencurian dalam bentuk pada saat waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, pemberontakan, dan bahaya perang. Materi yang saya sampaikan tadi akan dilanjutkan oleh Andi Nurul Arya. Baik, yang ketiga yaitu pencurian ringan pada pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000 maka akan didenda sebanyak 900.000 atau dipenjara selama 3 bulan. Dan yang keempat, pencurian dalam kekerasan dengan hukuman 9 tahun penjara. Dan yang kelima, pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP yang menyatakan bahwa jika dia adalah suami istri yang terpisah ranjang dan meja ataupun berpisah harta kekayaan, dan jikapun dia adalah keluarga saudara, maka biasanya diadakan penuntutan bagi yang terkena kejahatan.
Baik, setelah tadi penjelasan mengenai pencurian dalam pandangan hukum di Indonesia. Selanjutnya, materi kedua yaitu contoh kasus dalam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Abdul. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan contoh kasus pencurian di Indonesia. Rumah mewah kedua yang menjadi pencurian interior pada hari Rabu. 2 orang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencurian di rumah mewah kedua Jakarta Barat. Salah satu tersangka sebagai orang kasus pencurian berinisial A. A sudah ditersangka kata Kapolres Kompol Benso menurut saya dihubungi kepada polisi. A sudah ditangkap pada Minggu sore mengaku harus melakukan aksinya. Sejauh ini motifnya hanya mengambil barang dari itu. Atas perbuatannya kata Robinson, A dijerat pasal 363 KUHP tentang cara dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Selain A, polisi juga menangkap seseorang berinisial A yang lebih dulu ketangkap bersama 4 orang lainnya. Orang lainnya yang sempat diamankan kata Robinson hanya menyebut satu saksi dalam kasus pencurian ini. Yang satu kita tetapkan jadi tersangka dijerat pasal 480 KUHP yang inisial kata Robinson. Nah, sebelumnya rumah mewah yang berlokasi di Doyam Jakarta Barat menjadi sasaran aksi pencurian. Modus pencurian ini terbilang unik, yakni mengaku mendapat cara untuk melakukan bongkaran rumah tahan kosong. Dalam pencurian ini, para pelaku diketahui bukan menyasar barang berharga. Mereka mengambil berbagai material, mulai dari kusen, ubin, keramik, hingga sanitary. Akibat aksi pencurian ini, pemilik rumah ditaksir keramik kerugian hingga 1 miliar. Jumlah atas perhitungan barang-barang atau material yang diambil dari rumah tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencurian dalam hukum pidana Islam. Kata pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sariqah, yang menurut etimologi adalah melakukan sesuatu tindakan secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di sini maksudnya ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang yang mengambil barang di sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Jadi, orang yang mengambil barang secara terang-terangan itu tidak termasuk ke dalam kategori pencurian. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak dipotong tangan orang yang menipu dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet. Hadis riwayat Ahmad. Atas hadis tersebut, maka pelaku penipuan dan pencopetan hukumannya adalah ta'zir, yakni bentuk dan hukuman dan kadarnya diserahkan kepada kodi atau hakim. Mereka bisa dicambuk, dipenjara, didenda, dipecat, ataupun dihukum mati jika itu sangat keterlaluan. Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan pidana yang diancam dengan hukuman pembangkangan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu 'azizun hakim. Faman taba min ba'dihi wa aslaha fa Allah yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah. Dan sungguh Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Akan tetapi barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan tersebut lalu memperbaiki diri, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana yang kita ketahui
38 bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah potong tangan. Namun dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa barang siapa yang memperbaiki diri atau bertaubat setelah melakukan kejahatan tersebut, lalu ia memperbaiki diri, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus pencurian dalam Islam yang akan disampaikan oleh Mastika Nirmanasari dan Ali Nurkaya Amran. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pencurian dalam Islam. Diriwayatkan dari Abdullah, suatu ketika datanglah seorang lelaki menghadapannya dan menceritakan tentang kejadian pada zaman Rasulullah. Laki tersebut berkata kepadanya, sesungguhnya seorang muslimin yang pertama kali ditemukan tangannya pada zaman Rasulullah, yaitu seorang lelaki yang dibawa ke hadapannya. Lalu dikatakanlah kepada beliau, wahai Rasulullah, lelaki ini telah mencuri. Lalu tampaklah raut kesedihan pada wajah Rasulullah. Sebagian sahabat pun bertanya, wahai Rasul, ada apa denganku? Rasulullah pun menjawab, apalagi yang bisa kuperbuat sedangkan kalian telah membantu setan untuk memutuskan hukuman kepada saudara kalian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun yang sedang memberi pengampunan. Sedangkan seorang waliul amr jika suatu perkara yang tentang hukuman dilakukan kepadanya, maka selebihnya ia memutuskannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis tersebut termasuk kategori yang masih diragukan kebenarannya, kita dapat melihat bahwa Rasulullah sangat sedih saat harus memutuskan pertentangan kepada lelaki tersebut. Rasulullah lebih mengharapkan bahwa para sahabatnya untuk memaafkan lelaki tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan persaudaraan. Terima kasih dan akan dilanjut oleh Alun. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang diucapkan oleh Mastika Nirmanasari. Bahkan pada saat itu Nabi Rasulullah SAW sampai mengutip ayat Al-Quran yang dianjurkannya saling memaafkan, sebagaimana setiap orang berharap untuk dimaafkan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya Nabi Rasulullah SAW tetap harus menghukum potong tangan, padahal sejatinya lebih mengedepankan para sahabatnya memberi maaf kepada lelaki pencuri tersebut tanpa harus melaporkannya kepada Rasulullah SAW, karena beliau lebih mengedepankan jalur pertobatan penebusan dosa dibandingkan harus menegakkan hukum had. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang contoh kasus dalam Islam. Contoh kasus pencurian dalam Islam. Selanjutnya adalah, jadi kesimpulan yang didapat dari kelompok kami adalah bentuk hukuman dalam KUHP itu lebih menekankan kepada penjara atau denda, sedangkan bentuk hukuman dalam Islam itu adalah hukuman potong tangan atau takzir bagi yang mencopet atau menipu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator berterima kasih dan ingin meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum